selamatkan diri itu lebih penting, Mas. Oh, lu panik di terminal, takut ketemu calo yang kemarin. Oh, lu takut di TO. Jadi nggak mikir. Kan lu udah pakai seragam Haryanto kemarin gue bilangin. Ya bener, tapi kan nggak pakai dorong kan. Oh gitu. Ya, tinggal foto aja orangnya. Foto aja gitu. Ntar gue nyulik. Rian Mahendra Mas, Serigala Pantura. Makanya gue nggak pernah ngadepin kebencian orang. Dulu lu pernah gue contohin kan, yang orang maki-maki Pak Haji, gue samperin, gue beliin buah-buahan, terus malah gue yang minta maaf. Masih ingat nggak? Gue minta maaf, mungkin selama ini keluarga saya punya salah sama kamu, makanya kamu ngebenci Pak Haji sampai segitunya, ngomonganmu jelek kayak sampai segitunya. Gitu. Saya ngewakilin Pak Haji, ngewakilin keluarga saya buat minta maaf. Kan waktu itu pernah gue vlogin. Itu gue tipikal gue kayak gitu. Kalau ada orang jahat, gue malah minta maaf. Mungkin selama ini Pak Haji atau keluarga saya punya salah sama kamu. Gue lebih suka kayak gitu. Adem Mas, hidup tanpa kebencian tuh adem, tenang. Udah ngurusin kerjaan pusing, ngurusin orang-orang pusing, tambah harus ngeladenin orang-orang gak jelas kan. Lu kalau lagi di tempat kerja ada orang gak suka sama lu, udah cuekin aja. Kalau perlu lu samperin, lu minta maaf sama dia. Berani gak lu ngomong? Kalau gue samperin Mas. Mas, kamu kenapa sih? Kayaknya kamu benci banget sama aku. Kalau aku punya salah sama kamu, aku minta maaf ya Mas. Namanya aku manusia, banyak salahnya. Mungkin sampean jadi itu, ntar abis itu adem Mas, enak Mas. Ngalah nggak apa-apa. Karena ngebalas kebencian dan kebencian tuh nggak menyisakan hasil apa-apa Mas, kecuali kehancuran. Jadi jangan sampai emosi lu tuh bikin lu kehilangan apa yang udah lu raih dan lu milikin sampai detik ini, itu aja. Makanya tahun kemarin ketika gue ribut-ribut sama Pak Haji, sama bapak marah-marah segala macam, emang gue ngebalas Mas? Enggak, gue diem kan. Bukannya itu gue udah nyontoin ya. Coba kalau artis-artis apa ribut sama keluarga, wah bisa saut-sautan Mas. Gue enggak Mas, gue lebih memilih untuk diam. Info katanya Mas Boy dapat bus dari pusat, apa bener Mas? Dapat bus dari pusat. Pusatnya pusat mana nih? Pusat Kudus? Enggak. Bisa enggaknya besok suatu saat kalau gue pas kembali gitu kan ke bapak gitu, terus gue bisa nunjukin ke Pak Haji, Pak ini loh Mas Rian udah punya 8 bis, walaupun bisa tua-tua gitu. Jadi gue tuh ada kebanggaan tersendiri Mas, gak nyusahin beliau terus gitu. Itu aja sih impian gue. Makanya 8 bis ini buat rintisan gue Bang. Mas gimana kabar Pak Haji? Baik-baik aja. Mas ngerti kan tuh, buat Parwis aja itu ntar. Nggak ikut berangkat ke Palestina Mas. Ngapain? Kayak gua nggak ada kerjaan aja, dibantuin dengan doa loh. Mas itu RMA 04. Oh iya, lagi kontrak pariwisata Mas, tapi lagi perbaikan kemarin selang turbonya. Lagi gua taruh di tempatnya Mas Ali dulu. Besok gua ke sana ke pariwisata. Sekalian pengen gua rombak 04-nya, kalau udah selesai kontrak pariwisatanya pengen gua rombak buat dalamnya tuh interiornya Mas. Biar buat jadi pariwisata ntar pariwisatanya mungkin ntar bakal gue taruh di Bandung 1, di Jakarta 1, atau mungkin ntar ada Moko juga nyaranin di Solo Mas kasih 1 gitu. Ntar kalau ada penambahan armada gue taruh juga 1 di Garut. Ya pariwisata paling enak kan gitu Mas, disebar-sebar. Misalnya ntar punya 1 di Bandung, 1 di sini. Bandung kan temen juga banyak, ntar bisa dititipin. Terus di sini Jakarta ntar gue taruh di Kuningan. Ntar 1 lagi mungkin di Tawangmangu apa di mana, apa di Jogja gitu kan bisa. Kalau misalnya gue masih pengen nambah bis lagi, cuma nanti mungkin Desember sebelum Natal dan Tahun Baru. Desember terus ya gitu lah. Tapi buat wisata, akapnya udah cukup ini aja dulu. Belum stabil juga soalnya dunia perakapan. Alhamdulillah Solo ke jatah pariwisata. Ya itu kan rencana sih Mas, angan-angan. Soal realisasi apa enggak tergantung Allah Mas. Tugas kita kan cuma berencana dan meminta. Ya kan, kalau yang ngasih belum ngasih, masa mau bikin. Solo rame Mas, iya makanya gue bilang di Tawangmangu kan, mungkin di daerahnya siapa itu, tempatnya Moko atau di tempatnya Mas Adi itu, atau di tempatnya mertua gue kan, kalau ada parkiran nggak apa-apa, wisata jalan semua jadi efektif. Gue ngeliatin ini hari akap emang lagi lesu banget semua, nggak cuman kita aja. Lu lihat aja kalau ke pangkalan-pangkalan tuh bis pada perpal, PO apa aja perpal 2, 3, 4. Cepatlah kembali ke Singgasana Mas. Enggak Mas, wah tenang aja, kembali mah bisa kapan aja Mas.
Gue saat itu lagi menikmati hidup di tengah-tengah rakyat jelata, Mas. Mahkotanya masih di sini, Mas. Tenang aja. Gue cuma lagi jalan-jalan aja. Ayolah buka jalur pribadi, Mas. Wonosobo, sahabat lah. Semua ada waktunya. Lu tuh jangan nyurah. Lu tahu nggak kondisi ekonomi sekarang lagi gimana? Ini, Mas, yang dagangan sepi kagak UMKM doang. Semua perusahaan bis nangis ini hari. Sepi semua. Main buka-buka aja. Solar gue tinggal tanda tangan bisa miri. Tapi karaoke sama tempat pijat masih rame karena setan pada ngumpul di situ, Mas. Makanya setan, iblis, wos di situ kumpul. Makanya rame semua. Gue udah pernah terangin alasan sepinya kita tuh karena apa itu. Sekarang orang-orang ini gajian, Mas. Gajian itu ya, mereka terima gaji ini langsung. Gaji dipakai buat bayar pay letter Shopee, pay letter ini, pay letter ini, pay letter ini, cicilan ini, BRI, BNI, BCA, BDM, BDM, Mandiri, apa segala macam. Ntar sisanya, waduh sisa dikit. Duit segini bisa dipakai apaan? Ah sudahlah, gue masukin judi aja, slot depo, plok kali jadi 10 kali lipat. Terus habis, ntar habis, waduh nggak punya duit gue pinjol, dia pinjam modal KTP. Tang, ya kan? Terus gimana mau UMKM rame, Mas? Karena orang-orang udah nggak punya duit cash, Mas. Ini hari mereka setiap gajian udah habis buat bayar pay letter, bayar pinjol. Akhirnya mereka makan bayar pakai pay letter. Gimana sih? Iya. Jadi lu jangan nyalain online shopnya. Tapi memang karena pola pikir manusia kita ini sejak masa pandemi kemarin, banyak kehidupan kita banyak yang rusak, Mas. Tapi lu tahu pinjol paling tinggi Indonesia, judi online paling tinggi Indonesia. Negara yang super kaya, Mas. Negara yang super kaya, minyak bumi Indonesia punya, hutan punya, laut bos, muter bos, nikel, batu bara, emas, apa yang nggak dipunya sama Indonesia? Masa kalah sama negara-negara lain, Mas, yang cuma super. Gue kagak tahu teorinya, prakteknya gue kagak ngerti emang. Kita cuma bisa ngelihat yang kecil-kecil aja ke negara tetangga-tetangga kita. Punya apaan sih, Mas? Masyarakatnya bahagia semua, Mas. Sejahtera, ekonominya tinggi, gaji tinggi, apa-apa tinggi. Kenapa Indonesia nggak bisa? Itu kan pertanyaan logika, Mas. Entah salah siapa, entah dosa siapa,